Annyeonghaseyo, selamat datang di Gurujam Korean. Mulai dari hari ini, kita akan belajar bahasa Korea bersama di Gurujam Korean. 화이팅입니다, 여러분. 화이팅! 자, 시작하겠습니다. Ayo kita mulai ya. Yang pertama, kita harus belajar Hangul dulu. Hangul itu apa? Hangul itu sistem alfabet bahasa Korea. Oke, kalau begitu, ayo kita coba belajar konsonan dan vokal dasar Hangul dulu. Tidak begitu sulit. Jangan khawatir ya. Bersama saya kalian pasti bisa. 할 수 있어요, 여러분. Oke? Ya, kalau lihat Hangul kayak gini emang kelihatannya susah hafal. Tapi jangan khawatir, gak usah hafal langsung. Yang penting sekarang kita ngerti dulu ini bunyinya apa. Dan note gitu, note. Kita perlu note dulu ya, note. Kalian bawa bolpen dan note dan silakan note dulu. Oke? Sambil baru suara bareng. Oke, di sini ada konsonan dasar Hangul. Kalau begitu, ayo kita coba baca satu-satu. Oke, tapi sebelumnya, ini konsonan dasar Hangul sebenarnya masing-masing punya nama sendiri. Kayak misalnya ini 기역, ini 니은, ini 디귿. Tetapi sekarang, menurut Sam, gak usah hafal ini juga. Sekarang yang penting kita harus belajar ini bunyinya apa. Itu aja cukup. Misalnya, ya coba lihat halaman sini ya. Kita perlu hafal ini doang sebenarnya. Misalnya ini namanya 기역. Ini bunyinya apa? Ge. Sekarang yang penting ini ya. Konsonan masing-masing ini bunyinya apa? Oke, yang pertama ini bunyi ge. Bunyi ge. Ini N. N. Ini D. D. Ini R atau L. R atau L. Dan ini M. M. Dan ini P. P. Ini S. S. Dan ini tidak ada bunyi. Ini tidak bersuara ya. Ini tidak berbunyi. Tapi kalian pasti penasaran kan? Kok kalau begitu ini kenapa ya? Kenapa berada? Pasti penasaran kan? Nanti saya jelasin lagi ya. Oke? Dan kalau Hangul ini bunyinya C. C. Dan Hangul ini C. C. Ini mulai dari sini, ini namanya bunyi letupan. C. C. Agak keras kan bunyinya? C. Kalau ini bunyinya K. 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 Gitu. Dan kalau ini bunyi T. 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 Ini P. 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 Oke, lalu ini bukan bunyi letupan, ini gitu. Yang pertama, 기역. 기역. Yang kedua, 니은. Yang ketiga, 디귿. Yang kelima, 리을. Kalau ini agak rumit. 리을. Sekali lagi, 리을. Tetapi sebenarnya segini mudah kan dibandingkan bahasa Cina atau bahasa Jepang. Kalau saya belum pernah belajar bahasa Jepang, tetapi kalau bahasa Cina pernah ya. Ya terlalu banyak titik-titik dan garis gitu. Dan selanjutnya, bium. Dan selanjutnya, biep. B. Dan ini
S. S. Dan ieng enggak ada bunyi. Ieng. Dan jiut J. 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 Dan bunyi letupan C. 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 Ada yang tulis kayak gini, ada yang tulis kayak gini. Yang penting di atas ada titik kayak gini. C. Tetapi yang paling tepat itu ya kayak gini ya. Ini. Oke, dan selanjutnya ini yang bunyi K. K. Ini kayak G, tetapi ada ini. K. Dan lalu T. T. Ini juga ini dulu kayak T. T. Tetapi ini T. Ini P. Sekali lagi. P. P. Dan H. 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 Oke, sudah note? Kalau belum note, kalian sekarang pause video dulu, stop dulu, dan silakan note dulu ya sambil bersuara. Oke? Oke, kalau sudah, ayo kita lanjut ya. Sekarang gak usah stres, kayak, oh hari ini aku harus hafal semuanya. Jangan, gak usah ya. Pelan-pelan aja, tidak apa-apa. Yang penting kita sering-sering lihat ya note. Dan sampai kita nonton TV, sekali lihat aja. Sampai kita makan, lihat aja. Kalau begitu lama-lama kalian pasti hafal semua Hangul. Oke? Oke, dan 꿀 tip. Ini tips dari Korean Korean. Ya benar, pelafalan huruf ch, k, t, p. Oke, sekali lagi. Ini ch, ch. Ini k, k, t, t, p, p. Ini harus ada letupan. Ini maksudnya apa? Oke, coba lihat ya. Ini kelas pertama kan, makanya hari ini ada sedikit show kayak gini. Oke, bunyi letupan beda sama bunyi biasa. Misalnya, oh sini ada ini kan yang bunyinya G. Misalnya G, 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 G. Tisunya tidak begitu bergerak keras kan, tetapi coba lihat ya, bunyi letupan di sini. Misalnya, ch, ch, k, k, t, t. Beda kan? Bunyi letupan itu harusnya agak keras. P, p. Kayak gini. Beda ya, beda sama bunyi biasa. Ya benar ya, sini. ch, k, t, p. Oke, sekarang pun kalian gak usah khawatir. Yang penting ikut saya. Sekarang belum sampai 10 menit ya. Gak usah stres. Jangan menyerah sekarang. Oke? Oke, yang penting ini vokal dasar. Kita perlu belajar vokal juga. Biar kita benar-benar mengerti konsonan Hangul. Oke? Ya, ini juga Hangul kelihatannya sulit kan? Oh, Sam ini kok apa sih? Ini susah ya, susah hafal. Oh, ya ngerti, tapi pelan-pelan aja. Oke, kita coba lihat di bawah. Oke, sini saya sudah tuliskan. Ini bunyinya apa? Oke, kita baru suara barangnya. Ini A. A. Saat baru suara barang bersama saya, mulut kalian harusnya buka besar. Kayak saya. A. A. Ini ya. Ya. Ini O. O.
yo. Yo. Ini o. O. Ini yo. Yo. Ini u. U. Dan ini you. You. Ini e. E. Ini i. 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 Dan e. 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 Lalu a. 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 Ini dulu dari atas ke bawah dan ini dari kiri ke kanan. A. Ya. Ya. Oh, dan waktu ini tangan kalian sekarang harus bergerak ya. Dan selanjutnya O. O. Cara menulis O agak beda ya, beda sama A. Kalau A, ini dulu, dan lalu titik. Tapi kalau O, titik dulu yang ada di dalam, dan lalu gini. Dan Yo juga sama, titik dulu dan gini. Jadi cara menulisnya dari kiri ke kanan. Titik dulu, dan lalu ini. Tapi kalau ini dulu, dan ini. Cara menulisnya gini. Oke, selanjutnya O. 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 Cara menulis ini dulu, dan ini. O. O. Dan selanjutnya Yo. 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 U. 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 Dan you. 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 Oke, sudah? Kalian sambil nonton kelas ini, silakan note juga ya. Pause video dan note dulu, oke? Oke, dan mungkin di sini, mungkin ada yang mau tanya gini, oh Sam, ada vokal yang bunyinya mirip-mirip Sam. Benar, ada ini kan, O, dan O. Bentar ya, mohon maaf. O. Banyak murid bingung sama bunyi U dan O. Tapi sebenarnya ini beda ya. Coba lihat mulut saya. Saat bersuara berbunyi O, mulut saya jadi gini. O. Seperti orang. Tapi kalau ini O. Mulutnya lebih besar dan bunyi beda ya. O. Benar kan? Beda. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Bertip. Huruf konsonan dan huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. Harus berdampingan satu sama lain. Benar ya. Oke, sekarang kita coba belajar ini dulu. Kan kita sudah belajar vokal dan sudah belajar konsonan. Kalau begitu, kita sebenarnya udah bisa menulis kata-kata. Oke, kita coba membuat ya. Oke, misalnya kita coba lihat sini. Tadi kita belajar apa? Tadi kita belajar vokal kan vokal. Oke, kalau begitu saya coba note di sini ya. Oke. Tadi kita belajar vokal ini. Vokal ini. Suara bunyinya A. Masih ingat nggak A? Dan sebenarnya cara membuat kata Korea tidak begitu sulit. Ini kayak puzzle game-nya. Misalnya, ini ada bunyi G. Ada kan? Kalau begitu, kita coba membuat kata ya. Misalnya ada bunyi Hangul ini, konsonan ini, yang bunyinya G.
G. Dan ada vokal ini yang bunyinya A. Kalau begitu, jika gabungkan kata ini, Hangul ini, kalau begitu ini jadinya Ka. Ka. Benar kan? Karena ini bunyinya jadi gini. G ditambah A. Ka. Ka. Benar kan? Dan satu lagi. Misalnya di sini kita coba masukin Hangul ini. Kalau begitu bunyinya apa? Bunyinya D. D. Kalau begitu ini ya jadinya gini kan. Ta. Ta. Karena ini bunyi D ditambah A. Ta. Ta. Kalau begitu kita coba lihat ya kata ini. Ka. Ta. Ka. Ta. Kalian sekarang sudah berhasil menulis kata Korea. Kada. Oh, mohon maaf ya, ini kebalikan. Kada. Kada. Ini kata ini artinya pergi. Kada. Pergi. Kada. Begini gampang. Hangul tidak begitu sulit kan ternyata. Cuman kayak puzzle game. Sekarang gak usah stres menghafal semua Hangul. Yang penting kita note dan sering-sering lihat ya. Ini bunyinya apa gitu. Oke? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Sekarang emang kelihatannya saya ngajar pelan-pelan, tetapi kalian gak usah khawatir ya. Karena nanti bakal ada chapter latihan juga. Kalian bakal latihan sama saya juga ya. Oke? Oke, konsonan kembar dan vokal perluasan. Perluasan. Konsonan kembar itu apa? Konsonan kembar ini. Ini konsonan dasar ya. Konsonan dasar. Tetapi konsonan kembar itu sebenarnya teorinya sangat gampang. Malah lucu. Cuman teorinya gini. Menulis 2 kali. Benar kan? Ini bunyi G. Dan ini cuma menulis ini 2 kali kan? Dan yang lain juga sama. Ini bunyi D. Masih ingat kan? D. Dan ini menulis gini. Kalian pasti penasaran. Ini kok semuanya bunyinya apa ya, Sam? Oke. Kalian sudah ngerti kan cara menulis konsonan kembar itu cuma menulis 2 kali saja. Kalau begitu sudah ya. Oke, ini juga sama. Oke, kita coba lihat ya. Konsonan kembar. Oke, ini bunyinya G. 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 Ini bunyi T. T. Kayak terima kasih. T. T. Dan ini bunyi B. 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 Dan ini bunyi S. S. Dan ini C. 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 Yang pertama ini dulu cara tulis juga gampangnya cuma tulis 2 kali saja. Dan lalu ini juga tulis 2 kali saja. 2 kali. Ini juga 2 kali. Tetapi yang penting 2 kalinya kayak gini. Harusnya kayak cross. 2 kali. Se. Yang terakhir C. C. Sini juga cross ya, cross. C. C. Sini ada vokal perluasan dan saya mengakui ini emang kelihatannya rumit banget, jauh lebih rumit daripada vokal dasar. Tetapi gak usah khawatir, jangan khawatir juga ya. Cuman kita sekarang yang penting coba bersuara bareng bersama saya, lalu note ya. Sekarang gak usah stres menghafal semuanya. Oke, ini E. Ini E. Dan ini Y. Y. Y.
Dan ini e. Dan ini ye. Ini wa. Ini we. Ini we. Ini wo. Ini we. Ini wi. Dan ini ei. 다리 kiri ke kanan. Lalu ye. 다리 kiri ke kanan. Dan ini dan ye. We ini dulu dan ini we. Dan wa. Ini sama kayak tulis O dulu, O. Kemarin belajar kan vokal dasar O. Dan lalu tulis A. O, A. Wa. Sekali lagi, O, A. Anggap ini kayak tulis 2 kali 2 vokal. We. O dulu dan E. O dulu dan E. Wi. Ini dulu dan ini. Ini dulu dan ini. Dan wo. Ini dulu dan gini. Yang penting titik ini ada di bawah. Maksudnya titik ini sini dan gini, bukan di sini ya. Harus titik ada di dalam kayak gini. Oke, sekali lagi ini dan gini. Wo. Dan yang terakhir we. Ini juga gini. Ini dulu dan U dulu. U dan we. Gini ya. Tapi pasti kalian mau tanyakan, Sam, tapi kok ada yang bunyinya mirip-mirip? Benar ya, bukan cuma mirip, bisa dibilang sama. Orang Korea pun nggak bisa membedakannya. Misalnya, ini dan ini. Dua-duanya Ini ini juga Benar ya, bunyinya bisa dibilang sama. Dan ini ye. Dan ini juga ye. Benar ya, ini juga bunyi sama. Dan ya, ada lagi. Ini we. Tapi Sam, di sini ada we lagi. Ini juga we. Dan ini juga we. Ada 3 vokal yang bunyinya hampir sama, Sam. Gimana nih? Cara membedakannya gimana, Sam? Benar ya. 3 vokal ini pun bunyinya sama. Bisa dibilang sama ya. Jadi, cara membedakannya kita harus menghafal kata-kata dan kita harus mengerti konteks ya, konteks. Ya. Nanti kita bakal coba lihat contohnya. Kalau begitu kalian pasti bakal ngerti. Oke, dan konsonan akhir. Konsonan akhir ini dalam bahasa Korea 받침. Oke. Kita coba lihat ini ya. Ini kata ini bunyinya 받침. Cara bacanya gini.
받침. Tapi Sam, di bawah ada konsonan lagi. Benar ya. Ini namanya 받침. Konsonan yang ada di bawah. Konsonan akhir. 받침. Tapi kalian harus tahu ini. Ini yang agak sulit saat belajar Hangul. Konsonan akhir. Jika konsonan berada di posisi bawah, maksudnya jika konsonan itu ada di posisi konsonan akhir, bunyi konsonan itu berubah. Kita coba lihat ya, sambil lihat contoh, kalian pasti bisa mengerti ya. Oke, misalnya Hangul konsonan ini, masih ingat nggak? Ini bunyi masing-masing. Ini bunyi ge, ini bunyi k. Ini bunyi konsonan kembar ke. Tapi jika konsonan ini berada di posisi konsonan akhir, misalnya kata kayak gini, kan di bawah ada ini kan ge. Kalau begitu, ini baru bunyi ini ya. Ini. Kalau begitu coba membaca ya. Kata ini. Gu. Tetapi saat membaca ini, kau usah membaca kayak guk. Bukan guk. Bukan, cuma guk. Ini ya. Guk. Dan ini, ya sekarang, ya Pak, kalian ada yang belum hafalkan, ya pasti sebagian besar kalian sekarang belum bisa membaca langsungnya. Sekarang yang penting kita mengerti konsep dulu, konsep Hangul. Nanti chapter selanjutnya bakal latihan sama saya. Jadi gak usah khawatir ya. Sekarang kita mengerti dulu, oh ternyata di Hangul ada konsep 받침, konsep konsonan akhir. Di bawah ada ini kan Hangul ini. Di bawah ada konsonan ini. Kalau begitu ada bunyi ini di belakang. Kalau begitu ini bacanya buok. Bukan buok. Buok. Sebenarnya ini gampang. Ya menurut saya gampang. Kalian mungkin ada yang mikir kayak kok Sam ini bilang gampang terus padahal saya masih pusing. Mohon maaf ya, kita pelan-pelan aja ya. Jadi ini juga sebenarnya kita sudah belajarkan. Kalian coba lihat ya. Tadi kita notekan konsonan masing-masing bunyinya apa. Misalnya konsonan ini bunyinya be kan be. Bunyi be. Lalu vokal ini bunyi u. Kalau begitu kalian coba lihat ya. Be ditambah u. Kalau begitu bukan bu. Benar, bu. Makanya ini jadi bu ya. Bu. Lalu buok. Gini. Makanya saya tadi bilang gak usah hafal langsung. Yang penting sekarang note dan sambil lihat-lihat coba membaca sedikit demi sedikit ya. Oke, selanjutnya ini N. Dan baiklah N ini walaupun ada di posisi konsonan akhir pun bunyinya tidak berubah. Tetap N. Makanya ini pan. Di belakang ada N kan, makanya pan. Kalau tidak ada konsonan akhir ini, jadinya bunyi pa. Karena ini ba. Tetapi karena ada konsonan akhir N, makanya jadi pan. Gini. Lalu sini one. Oke, ini kelihatannya agak pusing kan, tapi kalau saya khawatir.
Yang penting kalian ngerti konsepnya. Semua konsonan di sini jika ada di posisi konsonan akhir, ini baru bunyi gini. T, T. Coba lihat ya. Ini, coba membaca. 곧, 곧, 곧. Bukan 곧, 곧, 곧. Gini saja ya. 곧. Lalu ini 끝, 끝, 끝. Sekarang kita ngerti konsep dulu saja. Gak usah menghafal semuanya. Gak usah. Mungkin kalian bisa pause video dulu dan sambil lihat-lihat konsonan dan vokal dan bisa membaca barang. Tetapi sekarang gak usah stres atau khawatir. Harus bisa membaca semua hangul di sini. Gak usah khawatir. Yang penting ngerti konsep dulu. Konsonan akhir. 끝. 끝. Jika tidak ada konsonan akhir, ini mungkin bunyinya ke. Tetapi sebab ada konsonan akhir, T jadinya 끝. Ini mat. Ini 꽃. Oke. Coba lihat ya, 받침 di sini. Semuanya beda konsonan akhir. Ini semuanya beda konsonan. Tetapi pokoknya semuanya baru bunyi ini. T. Oke, ngerti kan? Oke, selanjutnya ada beberapa lagi ya. Ini bisa dibilang sama ya. Ini baru bunyi L. Coba lihat. Ini 말. Dan ini 딸. Dan ini M. Dan ini juga sama. Walaupun ada di posisi konsonan akhir, bunyinya tidak berubah. Tetap M. Makanya bisa dibilang gampang. Misalnya ini 마음. Konsonan akhir ini M. Makanya jadi maem. Dan ini sam. Karena coba lihat ya, ini konsonan kembar ini. Oke, saya coba tulis lagi ya. Konsonan kembar ini bunyinya se. Masih ingat kan? Se. Walaupun belum ingat, nggak apa-apa. Sekarang ingat saja. Se. Lalu ditambah vokal A. Ini A. Makanya menjadi sa. Lalu ditambah konsonan akhir di bawah ditambah M. Makanya jadi sam. Begini ya. Oke, selanjutnya ini bunyi P. Ini bunyi P. Tetapi jika ada di posisi konsonan akhir, ini baru bunyi P. Atau bisa di Indonesia P. Gini kan. Pokoknya gini. Ini coba membaca ya. cup. Gini. Misalnya jika tidak ada konsonan akhir 받침, mungkin bunyinya cuman ko. Tetapi sebab ada konsonan akhir ini jadinya cup. Bukan cup. Ini soup. Gini. Ini yang agak lucu. Ini kalau biasanya kan tadi saya bilang tidak berbunyi kan, tidak ada bunyi. Tetapi jika ada di posisi konsonan akhir baru ada bunyi, yaitu ini. Coba lihat katanya. Misalnya ini. Kalian coba membaca ya. Pang. Benar kan? Pang. Ya, ini kalau ada ini di 받침, kalau begitu baru ada bunyi ini ng. Makanya jadi pang, bukan pa. Pang.
Pang. Pang ini artinya roti. Pang. Coba menulis juga. Pang. Lalu ini 안녕. Pasti pernah dengar kan? 안녕. 안녕. Halo. 안녕. 안녕. 녕. Sini juga ada bunyi ng. Karena ada ini di 받침. Bukan 녀. jadinya 녕. 안녕. 안녕. Gini. Oke, selanjutnya. Ya, ada ini juga konsonan akhir rangkap beda. Ini juga. Tapi sebenarnya menurut Sam sekarang ini sangat tidak perlu hafal. Cuman lihat saja ya, kalian dengar sekali lagi. Kalau hafal ini, cuman lihat saja, lalu lupa, nggak apa-apa. Oke, sekarang yang penting kita ngerti konsepnya. Oke, nanti kalian bakal menemukan kata-kata yang kelihatannya rumit kayak gini. Ternyata di 받침, kok di 받침 ada dua konsonannya, Sam. Ini kok saya belum pernah belajar ya konsonan kayak gini. Gimana nih Sam, cara bacanya gimana? Gak usah khawatir. Yang penting kita ingat konsep ini saja. Jika ada dua konsonan di posisi konsonan akhir, kalau begitu cuman dibacanya satu konsonan saja. Misalnya, ini ada, ini kan, dan di bawah ada 받침 ini. Tapi saat itu bukannya dibaca dua-duanya, cuman dibacanya kayak ini ya. Nok. Bukan kayak gini. Nox. Pokoknya kalau ada dua konsonan akhir, cuman bacanya satu saja. Nok. Ini juga sama. Bukannya 달, bukannya 달, cuman dibacanya 닭, gitu. Oke, dan sebagai Sam, saya bisa bilang gini, sekarang kalian bisa hapus bagian sini. Benar ya? Maksudnya, kau usah menghafal halaman ini. Benar ya? Kalian benaran bisa delete semua di sini. Oke, sekarang yang penting kita ngerti ya, jika ada dua konsonan akhir, dua konsonan di posisi konsonan akhir, kalau begitu cuma bacanya satu doang. Dan sekarang kita gak usah menghafal semua case, semua contoh, saat seperti ini harus baca gini, saat seperti itu harusnya baca gini. Gak usah apa kayak gitu, sekarang yang penting kita ngerti ya. Nanti saat kita belajar kosakata baru, saat itu kita menghafal sedikit demi sedikit ya. Itu saja cukup. Oke? Sekarang ya sebagai guru saya seharusnya kasih tahu kalian di Korea ada contoh kayak gini. Tetapi sebagai orang Korea asli saya bisa mengatakan kalian gak usah hafal semua kata di sini. Semua contoh di sini. Oke? Karena orang Korea aja ya pasti sebagian besarnya nggak bisa hafal semua contoh ini. Oke? Oke, kalau begitu hari ini sampai sini ya. Gimana kalian belajar Hangul bersama saya? Emang sekarang agak pusing kan? Tetapi kalian pasti, saya ngerti, kalian pasti pusing dan agak sulit juga. Tetapi pelan-pelan aja ya. Chapter selanjutnya kita bakal latihan barengnya. Sambil begitu kita mulai sedikit demi sedikit coba hafal ya. Sekarang kita cuma lihat saja dan ngerti. Yang penting itu ya, itu cukup. Kan baru kita belajar Hangul ya. Oke, kalau begitu ketemu di kelas selanjutnya. 안녕히 계세요.